Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini keterlaluan ya. Bayangkan ada satu suku paling jujur di Indonesia itu, tapi jarang terekspos ke media sosial. Jarang diketahui. Bahkan, saking jarangnya kita ketahui suku ini, ternyata suku ini juga sangat terisolasi guys. Sangat terisolasi ya. Dan anehnya, suku ini tidak menyadari bahwa Indonesia itu merdeka tahun 45. Jadi suku ini baru menyadari Indonesia merdeka tahun 75 gitu. Jadi telat 35 tahun guys, saking terisolasinya. Namun walaupun suku ini terisolasi, ya ternyata suku ini adalah salah satu suku terjujur di dunia. Ya, sorry, bukan di dunia, di Indonesia maksudnya. Ya, ini menurut data ya, menurut penelitian, bukan saya karang-karang sendiri ya. Ternyata di Indonesia itu ada salah satu suku terjujur ya, suku terbaik di Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, suku apa yang saya maksud? Kemudian kenapa banyak orang yang tidak tahu berita ini? Apalagi kelebihan daripada suku ini? Kelebihan daripada suku ini, ketika ada orang jualan nih di daerah suku ini, maka kalau ada orang beli ya, tiba-tiba nih misalnya nih pergi ke warung nih ya, dan yang punya warung itu tidak ada di warung nih ya, dagangannya nggak dijaga gitu, mereka biasanya ya meninggalkan duit gitu ya. Mereka nggak pernah nyuri gitu ya. Kemudian mereka itu kalau misalnya ada orang yang minjem duit ya, mereka ngasih gitu ya. Kemudian mereka itu ada semacam arisan ya. Nah, duit ini ya, dipinjam sama orang-orang gitu ya. Orang-orang yang daerah situ nggak pakai bunga gitu ya. Nggak seperti pinjol gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ini sangat-sangat jujur sekali ya. Sangat-sangat tulus ya. Tidak hanya jujur, ternyata suku ini juga sangat-sangat dermawan gitu ya. Bahkan ya mereka itu sangat suka membantu orang yang datang ke sana, itu sangat diterima dengan baik ya. Kemudian tidak hanya itu, bahkan bercanda sekalipun ya, kalau suku ini bercanda, mereka tidak pernah berbohong. Warga Konoha kan kalau misalnya bercanda ngeprank gitu ya, ya biasa ya ngeprank. Tapi kalau di daerah ini ngeprank itu nggak terbiasa gitu ya, nggak boleh. Karena apa? Karena itu berbohong ya. Ya, mereka tidak pernah yang namanya bisa berbohong. Dari kecil mereka dididik seperti itu ya. Kemudian selain itu ya, di sana tidak terjadi yang namanya kemalingan motor ya, kemalingan pokoknya nggak ada kemalingan deh, duit nggak ada kemalingan gitu ya. Jarang banget gitu ya. Kalaupun ada mungkin satu dari sekian tahun ya, nggak seperti di Konoha kan. Kalau di Konoha itu kan ya, terutama di kota-kota besar itu kan banyak malingnya ya. Tapi di daerah ini, daerah yang saya masuk ini, tidak ada malingnya guys, tidak ada begal di sana, tidak ada penipu di sana ya, tidak ada scammer di sana ya, tidak ada orang yang suka ngebohong di sana gitu ya, nggak ada ya. Sehingga apa? Sehingga daerah ini disebut adalah daerah yang sangat-sangat jujur sekali, nyaman sekali. Ternyata kalau suatu daerah itu sangat jujur, sangat nyaman, ya akan sangat-sangat disukai, terutama para peneliti dan wisatawan ya. Jadi awalnya yang meneliti ini sebenarnya mahasiswa yang KKN guys ya. Diteliti ternyata, wah kok daerah ini pada jujur ya. Dari situ soalnya diteliti oleh mahasiswa ya, mahasiswa yang KKN. Selain itu ternyata agama di daerah ini juga ternyata menganut yang namanya agama kejawen guys. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Dari awal saya tahu berita ini juga saya berpikir sepertinya agama daripada suku yang dimaksud ini adalah agama lokal ya. Ya benar saja, agama lokal, agama kejawen. Luar biasa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa agama kejawen ini masih dekat dengan yang namanya ajaran Hindu-Buddha ya kan, terutama agama Buddha ya. Walaupun ada unsur Islamnya ya, cuman Islamnya itu nggak terlalu kental ya. Kalau nggak salah itu cuman 5-10% ya, kalau salah ya. Yang paling kental itu adalah ajaran Buddha ya. Makanya agama ini sering disebut dengan ajaran Budi ya.
Di Pulau Jawa biasa disebut dengan agama Budi, tapi lebih familiar dengan sebutan kejawen ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa daerah ini jarang terekspos ya, jarang diberitakan di media sosial? Apa alasannya? Kemudian suku apa yang saya maksud? Apakah suku ini ada di Pulau Jawa atau tidak? Apakah hijau atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa daerah ini sangat-sangat jujur? Apakah dipengaruhi oleh agama atau tidak? Apa yang mempengaruhi? Suku yang saya maksud itu adalah suku Selamin. Mohon maaf ya kalau saya salah pronunciation ya, karena ini kan dari bahasa Jawa ya. Kalau salah pengucapan ya. Suku Selamin. Suku Selamin ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya. Jadi daerah ini sangat terpencil guys ya, nggak banyak orang yang tahu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa suku ini sangat-sangat jujur sekali dinobatkan sebagai suku terjujur di Indonesia? Alasan yang mempengaruhi itu karena filosofi. Ya, filosofi apa itu? Filosofi yang mengatakan seloging ilat. Mohon maaf ya bagi teman-teman orang Jawa, ini bahasa Jawa ya, koreksi kalau salah ya, kalau medok saya itu kurangnya. Seloging ilat. Ilat itu kan lidah. Seloging ilat itu artinya mengendalikan lidah. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, pengendalian lidah. Jangan mau bersilat lidah gitu, jangan berbohong, jangan sembarangan kalau ngomong, jangan suka yang namanya berbohong sama orang lain, mencuri dan sebagainya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya harus kejujurannya, selalu mengontrol yang namanya lidah. Makanya disebut dengan filosofi seloging ilat. Ya, koreksi kalau salah ya bagi teman-teman orang Jawa ya. Kalau pengucapan saya salah ya. Karena saya yakin nonton ini banyak orang Jawa. Teman-teman saya juga banyak orang Jawa ya. Jadi kita itu punya organisasi guys. Kalau mau kalian ikut gabung, sok aja ya. Kita punya organisasi bernama Okelo. Apa itu Okelo? Organisasi kepercayaan lokal. Jadi kita punya grup WA. Jadi kalau Anda pengen gabung, nanti akan saya tampilkan di sini nomornya ya, nomor adminnya ya. Hubungi aja nanti ya. Jadi kita situ bahas tentang yang namanya kepercayaan lokal ya. Bukan ngerumpi ya, bukan ngegosip ya, atau bukan ngata-ngatain agama lain, enggak. Jadi kita itu bahas tentang yang namanya agama lokal, kemudian bahas tentang ilmu pengetahuan ya, science ya. Jadi kita lebih sering ngurusin yang namanya science ya, bahas science ya. Kemudian bahas tentang berita-berita yang viral gitu ya. Kemudian pengembangan diri gitu ya. Karena di grup ini adalah orang-orang yang berpendidikan guys ya. Jadi kalau mau gabung aja ya, nggak jadi masalah ya. Tapi gini guys, jangan berpikir ya saya maksa gitu ya. Karena gabung ke grup ini juga saya nggak minta bayaran gitu ya, nggak minta perpuluhan gitu ya. Nggak minta uang retribusi gitu, nggak uang umat, nggak seperti itu ya. Saya nggak morotin umat, saya nggak butuh umat juga ya. Ini cuman tempat diskusi aja. Jadi ternyata suku yang saya masuk ini, suku Selamin ini masih satu rumpun dengan suku orang Jawa. Dan biasanya mereka menggunakan baju khas Nusantara, masih ya seperti baju orang Jawa lah, ya menggunakan kebaya, kemudian menggunakan rok batik terusan ke bawah, pokoknya cakep banget ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa umat lain nggak cakep ya, mohon maaf ya. Ya, budaya Nusantara itu kalau saya perhatikan, nggak tahu ya kalau selera saya itu mungkin kampungan ya. Kalau saya perhatikan ya, wanita-wanita yang pakai baju Nusantara itu sangat cakep kalau saya perhatikan. Bahkan istri saya sendiri ya, saya sangat suka kalau istri saya itu pakai baju ya seperti baju Nusantara gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Disclaimer on ya, saya tidak maksa ya, saya tidak ada unsur ini jahat sini ngata-ngatain agama lain atau budaya lain, nggak seperti itu ya. Tapi ini selera mungkin ya, ya bisa aja selera saya itu kampungan ya kan. Dan saya sangat suka ya budaya lokal daripada budaya luar ya. Saya lebih prefer ke budaya lokal ya, karena kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, sama seperti halnya dengan suku yang saya maksud ini, suku yang paling jujur di Nusantara atau di Indonesia itu adalah suku Selamin. Dan mereka ini dipengaruhi oleh agama guys, terutama agama Buddha. Agama Buddha itu kan mengajarkan yang namanya Dharma ya. Sehingga apa? Sehingga kita tuh lebih prefer atau fokus dengan yang namanya pengendalian diri. Jadi kalau saya perhatikan agama Buddha ini sangat jarang menyalahkan pihak ketiga gitu.
Kalau misalnya nih ada masalah, biasanya agama Buddha itu berpikir bukan orang lain yang salah, saya kali yang salah gitu. Introspeksi diri. Dan itu yang saya salut dengan agama Buddha. Salut banget. Agama Hindu juga seperti itu ya, agama Hindu Bali ya. Agama Hindu Bali kan sebenarnya sudah sinkronitas ya dengan agama lokal. Ya, saya sangat salut dengan agama Buddha karena mengajarkan integritas ya. Karena saya berpikir gini guys ya, gimana kalau Konoha itu mayoritas beragama kejawen gitu ya, campuran daripada agama Hindu, Buddha, dan agama dari luar lah sedikit ya, nggak jadi masalah ya. Ya mungkin kita akan rata-rata seperti orang Selamin ini kali ya. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Ini saya cuma bertanya ya. Saya tidak maksa yang untuk video untuk beragama kejawen. Enggak seperti itu ya. Jangan berpikir negatif dulu ya. Jadi kadang saya berpikir seperti itu guys ya. Mungkin ini terlalu halu, tapi kadang saya berpikir seperti itu ya. Gimana kalau Konoha itu mayoritas beragama kejawen semuanya atau ya beragama Buddha semuanya? Ya mungkin kita akan ini ya. Mungkin kita nggak jadi negara maju kali ya. Cuman ya pencurian berkurang lah ya gitu, kemudian kejahatan berkurang. Kenapa bisa seperti itu? Apa saya bukan berarti saya mengatakan kejahatan langsung nol, enggak seperti itu terlalu halu ya, mengawang-awang gitu ya. Dan ini juga cuman if gitu ya, seandainya ya mungkin saja kejahatan berkurang. Karena apa? Karena kejahatan itu berkurang dipengaruhi oleh agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita ambil contoh misalnya seperti dalam agama Hindu itu kan, dalam agama Buddha juga ya ada istilah karma ya, karma pala. Nah, kalau masyarakat itu paham dengan karma pala, takut dengan karma, maka kita melakukan kejahatan, berbohong ya, menjahati orang lain, itu tidak diperbolehkan dan kita takut gitu ya kena karma. Karma itu kan dibalas di dunia, bukan di dunia lain gitu ya, di dunia goib gitu. Enggak seperti itu ya. Bukan nanti setelah kematian, enggak. Karma itu di dunia ini. Jadi karma itu kan instan. Kalau kita berpikir bahwa nanti kalau sudah meninggal baru diterima, itu kelamaan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf bagi yang tertuduh ini, bukan semuanya seperti itu ya, disclaimer on ya. Sehingga umat daripada Selamin ini, maksudnya agama daripada kejawen ini, berpikir suku terjujur di Indonesia ini, suku Selamin ini, mereka berpikir kalau saya melakukan kejahatan, kebohongan, maka akan saya terima di dunia. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau saya terima di dunia, ya saya rugi dong. Kalau misalnya berpikir bahwa saya ini terima di dunia lain, misalnya dunia goib atau dunia uka-uka atau dunia maya apa segala macam, ya kita kan mikirnya ter aja deh gitu ya, nanti aja deh kan, nanti meninggal masih lama gitu. Sehingga kemungkinan, bukan berarti saya mengatakan saya yang paling benar ya, boleh dibantah ya, namanya keyakinan ya. Menurut keyakinan saya ya bisa aja ini mempengaruhi yang namanya berkurangnya kejahatan karena percaya yang namanya karma. Karma itu memaksa kita untuk berbuat baik, jangan berbohong ya. Jadi guys ya, kita harus mengapresiasi ya suku Salimin ini ya, mayoritas beragama kejawen, sangat patuh dalam beragama, sangat religius. Ya, tidak ada maling di sana, tidak ada pencurian di sana. Kita harus apresiasi gitu ya. Ternyata agama lokal itu segitu indahnya guys ya. Kalau kita ya mau melirik agama lokal, bukan berarti saya promosi ya, saya nggak promosi ya. Saya jangan berpikir bahwa saya itu penganut agama lokal ya, jangan seperti itu ya. Tapi ya kalau saya perhatikan agama lokal itu nggak terlalu ritualistik ya. Mereka itu lebih ke fokus ke yang namanya itu ya, attitude, kelakuan, kejujuran dan sebagainya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi kalau baik ya saya katakan baik gitu. Kalau nggak baik ya saya katakan nggak baik ya. Jadi menurut saya pribadi ini harus kita apresiasi ya. Karena apa? Karena ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita ya. Suatu bangsa itu tidak akan bisa jadi negara maju kalau mereka tidak punya integritas, kalau mereka suka bohong. Di video saya sudah bahas ini ya, berkali-kali saya bahas ini ya. Di video saya sebelumnya sudah bahas ini ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju itu kalau kita sering bohong. Gak bakal bisa, jangan ngimpi gitu. 10 negara maju itu rata-rata negara jujur. Jadi kalau kita sejujur suku Salimin ini dari Sabang sampai Merauke, maka kita sangat berpeluang besar. Bukan berarti kita langsung negara maju, berpeluang besar jadi negara maju guys. Wow, luar biasa. Kenapa agama sebagus ini kita tinggalkan? Kenapa agama lokal itu sering kita kata-katain musyrik, padahal salah satu suku paling jujur
di Indonesia itu menganut agama yang namanya kejawen. Nah, kejawen ini sebenarnya banyak orang, mohon maaf ya, bukan saya sih paling tahu ya. Kejawen ini sebenarnya sudah gabungan daripada berbagai agama. Jadi, mohon maaf bagi yang tervideo ini ya, kalau saya ngomong seperti pasti banyak yang tersinggung nanti ya, terutama agama lokal. Walaupun nggak terlalu sering ya. Jadi agama lokal itu sebenarnya itu gabungan daripada beberapa agama, lapisan daripada berbagai agama. Ya, pertama animisme. Animisme dulu ya. Kemudian setelah animisme datang tuh ya orang menyebarkan agama Hindu ya. Lalu ya suku Salimin ini menerima agama Hindu. Ya, digabung tuh ya animisme, kemudian agama Hindu ya. Setelah itu datang tuh agama Buddha ya. Agama Buddha diterima juga gitu ya. Berlapis-lapis ya. Pertama animisme, Hindu, Buddha. Terus datang lagi tuh agama Islam ya. Diterima lagi gitu ya. Walaupun nggak terlalu besar ya. Makanya disebut dengan kejawen. Sebenarnya yang paling berpengaruh di kejawen ini adalah Buddha. Agama Buddhanya, unsur Buddhanya yang paling berpengaruh. Makanya agama Salimin ini, agama kejawen ini lebih introspeksi diri ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Tapi ya banyak tuh ya, mohon maaf bagi yang video nih, banyak teman-teman yang nggak terima kalau dikatakan bahwa sebenarnya agama lokal itu kan mereka itu biasanya bersinkronitas dengan agama-agama sebelumnya. Jadi gini guys, saya akan bocorkan ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya harus jujur di sini ya, karena saya yakin warga Konoha itu tidak suka dengan orang jujur ya, orang jujur dianggap tidak sopan ya. Jadi gini, masyarakat kita itu ya, masyarakat Indonesia itu sangat suka yang namanya mengeleksi gitu, mengadopsi gitu. Kita tuh sangat suka banget mengadopsi. Ya, datang agama Hindu kita adopsi agama Hindu gitu ya. Kemudian datang agama Buddha, kita adopsi agama Buddha. Maka terjadilah yang namanya Hindu Bali. Hindu Bali itu kan gabungan daripada agama Buddha dan agama Hindu, sudah sinkronitas itu, sudah menyatu dengan agama lokal juga ya. Kemudian agama Islam datang ya, jadilah agama kejawen. Kejawen itu kan kumpulan dari Islam, kemudian Buddha dan Hindu ya. Jadi sinkronitas bertumpuk-tumpuk ya. Kalau ibarat roti ya, atau kue ya, semacam kue lapis lah gitu ya, berlapis-lapis ya. Tapi bukan berarti saya katakan mereka sesat gitu ya. Kita nggak boleh memusrikan ya, nggak boleh ya, karena kita kan belum tahu pasti apakah kita masuk surga atau tidak, kan belum ada kepastian ya, belum ada yang namanya kontrak surga gitu kan, belum ada yang namanya misalnya nih ya, orang sudah pergi ke surga ya lalu ke dunia, oh ternyata agama lokal itu nggak masuk surga, ternyata lalu kita tuh masuk neraka, nggak ada seperti itu ya. Jadi kita itu ya masih gambling gitu ya, 50-50, kita belum tahu apakah surga itu ada atau tidak. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak percaya dengan surga ya. Lalu kalau bicara dengan surga itu secara ilmiah, bukan berarti saya nyuruh yang terfilm untuk tidak percaya dengan surga. Disclaimer on ya, surga itu kan tidak terbukti secara ilmiah. Coba saya mau nanya sama yang nonton video, buktikan surga itu secara ilmiah, nggak ada kan. Makanya agama Buddha itu tidak terlalu mengurusi yang namanya surga, karena pemikiran mereka sejauh itu. Makanya agama Buddha itu sering disebut dengan agnostik, karena mereka tidak berorientasi dengan surga. Itu guys ya, kalau boleh jujur ya. Kalau misalnya mengatakan, oh kamu kan tidak percaya dengan surga ya, saya kan percaya dengan surga. Lalu biasanya tuh ada perumpamaan tuh ya, warga Konoha kan paling template biasanya memberikan perumpamaan surga itu kayak angin gitu, kita tidak bisa megang angin tapi merasakan. Nah, surga seperti itu. Nah, ini perumpamaan yang kacau guys. Surga dengan angin itu dua hal yang berbeda. Surga itu wujud tempat, tanah, bukan gas. Angin itu kan gas. Jadi kalau diumpamakan antara surga dengan angin itu dua hal yang berbeda. Itu bukan apple to apple. Ya, apple to apple itu harus memberikan perumpamaan yang setara gitu ya. Apple to apple itu kita membandingkan antara gubernur dengan gubernur. Ya. Atau kita membandingkan dengan presiden dengan mantan presiden. Bukan antara gubernur dengan presiden. Enggak seperti itu. Itu bukan apple to apple ya. Kita nggak bisa membandingkan antara gubernur dengan bupati, nggak bisa. Ya, kalau membandingkan bupati dengan bupati gitu ya, bupati dengan mantan bupati. Jadi surga juga seperti itu. Kita tidak bisa membandingkan surga dengan angin ya. Kita nggak bisa melihat surga itu karena surga itu seperti angin. Kita bisa merasakan, tapi tidak bisa megang, nggak bisa. Ya kalau angin ya dengan gas lainnya gitu, dengan nitrogen, dengan
gas yang lainnya gitu, asap apa segala macam gitu ya, yang mirip-mirip lah gitu ya. Tanah atau tempat dengan angin itu bukan apple to apple gitu. Jadi warga kuno itu ya mohon maaf, saya nggak tahu apa karena IQ-nya di bawah rata-rata, sering dikelabui dengan perumpamaan-perumpamaan seperti ini ya, perumpamaan-perumpamaan yang selalu dibelokkan gitu ya. Itu alasannya kenapa agama kejauhan ini nggak terlalu mengurusi yang namanya sorga gitu ya. Bahkan mereka nggak peduli kalau misalnya kita kata-katain kalian masuk neraka, kalian nggak masuk surga, kita yang punya surga, ya kalian belum kontrak surga dan sebagainya, nggak peduli, bodoh amat, bomat itu ya pikiran orang seperti ini. Karena mereka sudah selesai dengan dirinya gitu ya. Jadi agama itu kan harus bisa berdamai dengan diri kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa misalnya nih ya, contoh misalnya di suatu daerah gitu ya, ada yang mempersulit pembangunan rumah ibadah misalnya, izin rumah ibadah gitu, ya tanda tangannya dipersulit gitu karena takut nanti pindah agama gitu ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang yang tidak beriman gitu, imannya setipis tisu gitu. Kalau kita nyaman dengan agama kita, ngapain nih mau sorak-sorak, mau jingkrak-jingkrak juga gitu ya. Saya sendiri ya, saya tuh dulu tinggal deket banget dengan yang namanya masjid, tapi sampai sekarang saya nggak pernah mualaf. Deket banget ya, cuma 2-3 rumah ya. Tiap hari saya dengar ceramah kok, ya. Tiap Jumat maksudnya, ya. Bahkan ceramahnya itu, ya mohon maaf ya, agak nyindir-nyindir gitu ya. Nyindir sesuatu gitu ya, nyindir something. Ya, jadi kita yang di rumah kita dengar gitu. Ya, jadi jangan berpikir dangkal gitu ya. Nanti kalau kita bikin izin rumah ibadah di sini nanti akan pindah ya saudara-saudara kita sebagai no, jangan seperti itu. Pemikiran yang sangat dangkal sekali ya, pemikiran kekanak-kanakan, itu namanya berpikir hitam putih. Makanya kita nggak maju-maju karena apa? Karena kita berpikir hitam putih, berpikir kekanak-kanakan. Tidak berpikir dewasa. Di Konoha itu ada banyak orang yang tubuhnya sudah dewasa tapi pemikirannya anak-anak ya, banyak saya perhatikan ya. Mereka cuma mengejar yang namanya surga ya. Mereka tidak mengurusi yang namanya dunia gitu. Harusnya kita mengurusi yang namanya dunia. Kalau kita mengurusi yang namanya dunia, kita kan diutus ke dunia mengurusi yang namanya dunia. Ya, kalau kita mengurusi yang namanya dunia, maka kita akan memperbaiki diri kita ya dengan cara apa? Dengan cara jujur. Saya suka dengan agama kejawen ini ya. Dengan pengaruh daripada agama kejawen ini, yaitu suku Samin ini. Ya, karena apa? Karena sangat-sangat luar biasa banget ya. Wow. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.